Kalian udah tahu belum? Indonesia ternyata paru-paru dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Zikri Pratama dengan NIM D1D022001. Pada kali ini saya akan menjelaskan salah satu sistem dari silvikultur dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Ike Puspitasari Tamin, meskipun MSI IPM. Ternyata Indonesia dikenal dengan istilah paru-paru dunia karena Indonesia memiliki hutan hujan tropis ketiga di dunia. Namun istilah-istilah tersebut terkadang harus dipertimbangkan kembali karena menurut para penelitian oleh salah satu jurnal internasional yaitu Natural Climate Change pada periode 2000 hingga pada periode 2012, Indonesia ternyata kehilangan 6,2 juta hektar hutan primer. Namun tidak usah khawatir, Indonesia ada sistem tebang pilih atau yang kita kenal dengan sistem tebang pilih tanam Indonesia. Tebang pilih tanam Indonesia adalah sebuah sistem silvikultur yang mengatur bagaimana cara penebangan dan permudahan buatan. Sistem silvikultur ini merupakan sistem yang dinilai sesuai untuk diterapkan pada hutan alam produksi dan pada hutan-hutan alam yang tak seumur di Indonesia, kecuali untuk hutan di daerah Payau. Sebagai salah satu subsistem dari sistem pengolahan hutan, sistem silvikultur merupakan sarana utama untuk mewujudkan hutan dengan struktur dan komposisi yang dihendaki. Pelaksanaan suatu sistem silvikultur yang sesuai dengan lingkungan setempat telah menjadi tuntutan demi terwujudnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan atau lestari. Adapun tujuannya adalah tujuan dari sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia untuk mengatur pemanfaatan hutan alam produksi serta meningkatkan nilai hutan baik kualitas maupun kuantitas pada area bekas tebangan untuk tebangan rotasi berikutnya, agar terbentuk tegakan hutan campuran yang diharapkan dapat berfungsi sebagai penghasil kayu dan penghasil industri secara lestari. Adapun dasar-dasar konsep dari TPTI yaitu meliputi cara penebangan dengan limit area dan pemudaan hutan alam produksi sehingga meningkatkan nilai hutan baik itu kualitas maupun kuantitas pada bekas area tebangan berikut agar terbentuknya tegakan campuran yang kita harapkan dapat menghasil kayu untuk keperluan industri secara lestari tentunya. Tujuan tersebut dicapai dengan penerapan teknik-teknik silvikultur pada pemudaan alam dengan memperhatikan berbagai macam faktor. Tentunya, pertama, pengaturan komposisi jenis pohon, penyusun tegakan campur di dalam hutan yang lebih. Selanjutnya, menguntungkan dari segi ekologi dan ekonomi serta sosial. Selanjutnya, pengaturan struktur tegakan kepada tegakan yang optimal yang diharapkan untuk meningkatkan potensi yang ada. Selanjutnya, tetap terjamin fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan pengawetan tanah. Selanjutnya, tetap terjaga fungsi perlindungan hutan. Ya, ternyata konsep tersebut ada lagi. Yang pertama, digunakan rotasi tebang itu 35 tahun dari jenis-jenis kayu yang berharga. Selanjutnya, pohon yang boleh ditebang itu mempunyai diameter 50 atau diukur tepatnya dari 130 atau setinggi dada. Selanjutnya, pohon yang di bawah 50 itu dilarang ditebang karena menurunkan produktivitas dari hutan itu sendiri. Selanjutnya, hutan itu tidak ditemukan persediaan yang berdiameter ke atas, maka diameter tersebut itu bisa dapat diturunkan. Namun, rotasi berikutnya harus bertambah dari 35 tahun yang sebelumnya menjadi 55 tahun. Setelah berjalan 5 tahun penebangan, maka harus dilakukan pengulangan
atau pembebasan tanaman dari gulma, sehingga apa yang lokasi tersebut ditinggalkan. Adapun pelaksanaan TPTI pada tahun 2009 itu adalah yang pertama, penetapan area kerja atau kita sebut dengan PAK. Yang kedua, inventarisasi tegakan sebelum penebangan ITPS. Yang ketiga, pembukaan wilayah hutan atau PWH. Selanjutnya yang keempat, pemanenan. Yang kelima, penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan. Selanjutnya, pembebasan pohon binaan. Jadi, yang ketujuh yang terakhir itu adalah perlindungan dan pengamanan hutan. Terkadang, sistem kinerja dari TPTI yang diterapkan Indonesia pada saat ini aspek pelestarian hutannya belum nampak memuaskan. Terdapat dua masalah pokok yang nampak pada sistem ini. Yang pertama itu berkaitan dengan kondisi hutan itu sendiri, yaitu di samping kualitas dan kuantitas minimum dari tegakan tinggal selalu tidak mencukupi, juga kecepatan tumbuhnya tidak seperti yang diharapkan. Yang kedua, berhubungan dengan aspek kelembagaan. Bobot kerja untuk melakukan pengawasan cukup berat sehingga sulit untuk mengontrol dari kepatuhan para pemegang IUP HHK pada ketentuan TPTI itu sendiri, terutama persyaratan untuk melakukan tanaman pengayaan dan penyulaman. Akibat yang ditimbulkan adalah merosot kualitas tegakan hutan setelah siklus penebangan pertama. Jadi, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan untuk menyelamatkan hutan pasti berarti, dan intinya kita selalu melestarikan hutan. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.